Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Langkah Kanan, channelnya referensi para pecinta alam. Kali ini channel Langkah Kanan akan memberikan pengetahuan bagaimana menjadi pedagang muslim yang hebat. Walaupun dahulu aktivitas berdagang sempat dipandang sebelah mata, namun kenyataannya sekarang banyak orang yang mulai tertarik menjadi seorang entrepreneur dan membuat usaha dagang. Dalam Islam sendiri, berdagang atau berwirausaha dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang mulia, bahkan mempermudah datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Rasul kita Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang sejati. Disebutkan dalam sejarah bahwa beliau memulai bisnisnya sejak usia 12 tahun. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, ramah, bahkan sukses. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berwirausaha tidak hanya sekedar dalam materi saja, tapi juga keberkahan rezeki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antar muslim. Nah, berikut ini beberapa cara berdagang Rasulullah SAW. Bisa kita contoh untuk mengembangkan bisnis agar lebih sukses dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 1. Rasulullah selalu melakukan dagang dengan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperoleh atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dasar utama Rasulullah SAW berdagang yakni atas niat karena Allah lillahi ta'ala. Awal beliau memulai berdagang saat itu usianya masih 12 tahun. Rasul berdagang dengan mengikuti pamannya, Abdul Muthalib, hingga ke negeri Syam. Ketika usianya menginjak 15-17 tahun, Rasulullah telah berdagang secara mandiri. Beliau berhasil memperluas bisnisnya hingga ke 17 negara. Sampai-sampai beliau disebut sebagai khalifah pemimpin dagang, dan hingga pada akhirnya kecakapannya dalam berdagang mengundang perhatian Siti Khadijah. Beliau pun menikahi Siti Khadijah dan usaha dagangnya menjadi semakin sukses. Masya Allah, inilah sebuah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan segala sesuatu dengan niat lillahi ta'ala. Yang kedua, Rasulullah selalu bersikap jujur dalam menjalani aktivitas kesehariannya, termasuk berdagang. Rasulullah SAW dikenal akan kejujurannya. Beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan, selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang, baik itu kelebihan ataupun kekurangannya. Bahkan tak jarang Rasulullah SAW melebihkan timbangan untuk menyenangkan konsumennya. Atas kejujurannya itu, beliau pun dianugerahi julukan Al-Amin, yaitu seseorang yang dapat dipercaya. Pentingnya bersikap jujur dalam berdagang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 181-183. Ketiga, Rasulullah menjual barang berkualitas bagus. Prinsip berikutnya yang dianut oleh Rasulullah SAW dalam berdagang yakni menjaga kualitas barang dagangannya. Beliau tidak pernah menjual barang-barang yang cacat, sebab itu akan merugikan pembeli dan bisa menjadi dosa bagi si penjual. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, Rasulullah selalu mengambil keuntungan sewajarnya. Seringkali kita menjumpai pedagang atau pebisnis yang menjual barangnya dengan harga jauh lebih mahal dari harga aslinya. Mereka berusaha mengambil laba setinggi mungkin tanpa memikirkan kondisi konsumen. Seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain menyalahi agama, menjual barang dengan harga terlalu mahal juga membuat dagangan kita tidak laku. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW selalu mengambil keuntungan sewajarnya.
Bahkan ditanyai oleh pembeli tentang modalnya, beliau akan memberitahu sejujurnya. Intinya tujuan Nabi Muhammad berdagang bukan semata-mata mengejar keuntungan duniawi saja, tapi juga mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat." Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Oke baik, pertemuan yang pertama ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita mengenai seperti apa Rasulullah itu akan melakukan perdagangan besarnya. Kita lanjut nanti di bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.